Hai, sekarang aku mau sharing peralatan melukis dengan cat akrilik. Semoga membantu buat yang baru belajar melukis dengan cat akrilik atau yang tertarik mau belajar. Aku sendiri baru kenal cat akrilik kayak 3-4 tahun lalu, jadi masih amatir gitulah. Alat-alat yang mau aku tunjukin juga yang masih standar dan gampang ditemuin di toko buku atau toko alat lukis. Oke, yang pertama kita butuhin pastinya cat akrilik. Ini semua cat-cat yang aku punya, nggak banyak emang sih. Untuk awal kita nggak usah terlalu pusing dulu dengan jenis-jenis cat akrilik karena emang jenisnya ada beberapa, ada heavy body, soft body, ada high flow akrilik, ada akrilik guas, ada marker akrilik, terus ada student grade dan di atasnya ada professional grade akrilik. Nah, kalau kita baru mulai kita pakai yang gampang aja untuk ditemuin dan yang emang untuk pemula. Kayak ini yang aku pegang, ini bakal sering kita lihat sih kok di toko buku, toko alat lukis. Bahkan aku pernah ngeliat ini di supermarket dekat rumahku. Ini mereknya Meris dan aku punya banyak karena harganya paling murah di antara brand-brand lain. 6.000 sampai 7.000-an. Kalau yang di kiri itu liquid text itu lebih mahal, 30 ribuan. Terus ada lagi ini Sakura juga gampang ditemuin, banyak dijual tapi harganya lebih mahal daripada Meris. Kalau soal brand ya terserah aja sih mau pakai yang mana. Aku juga biasanya aku campur-campur gitu sih kalau ngelukis. Terus ada juga yang bentuknya kayak gini, besar tubnya. Ya jadi emang ada beberapa ukuran sih biasanya. Terus ada yang kayak gini di wadahan mungil gini. Ini adalah merek Rives cat akrilik aku yang pertama. Jadi tinggal dibuka terus nanti ya kuasnya tinggal kita masukin aja. Cuman kadang aku kurang suka soalnya suka susah ditutup dan kadang kalau dibuka ada yang lebar ke tangan gitu. Ada juga yang di wadahan kayak gini, kayak wadahan krim. Ini Meris juga tapi isinya banyak, ini sekitar 100 ml dan harganya 16.000 aja. Aku punya warna putih aja tapi karena aku banyak pakai warna putih. Kalau di akrilik emang ya banyak kita pakai warna putih, beda kayak di cat air yang tradisional itu kan nggak butuh cat putih sebenarnya. Terus ada juga yang bentuknya kayak gini di tube pasta atau kayak tube odol gitu. Biasanya yang kayak gini dijualnya set. Terus yang ini adalah yang paling mahal dari Winsor & Newton Galleria. Bentuknya juga tube gitu tapi lebih besar. Sebenarnya buat yang pemula juga, cuman emang dia yang kualitasnya ya bagus banget gitulah. Oke, selanjutnya kalau untuk warna, kalau aku sih nyaranin warna-warna dasar aja dulu kalau untuk awal. Jadi merah, biru sama kuning. Kayak yang aku punya yang Art Rangers ini ada 3 aja. Jadi bisa belajar nyampur warna gitu. Nanti kalau udah terbiasa dan mulai belajar teori warna bakal ngerti sih ada warna dingin, warna hangat. Terus ya nanti bisa nambah lagi warna-warna lain yang sesuai kebutuhan atau style gambar. Jadi itu ya merah, kuning, biru, paling sama putih dan hitam. Atau bisa juga beli yang set, tapi aku saranin sih yang kecil aja kayak 12 set gitu. Oke, sekian dulu buat catnya. Lanjut kuas. Kalau kuas khusus buat cat akrilik ya bisa dicari di toko alat lukis, cuman mungkin emang nggak terlalu banyak yang ngejual kayak sebanyak kuas cat air. Ini yang aku punya kuas buat cat akrilik yang long handle, jadi pegangannya panjang. Ini mereknya Artemisia. Biasa aku pakai untuk ngelukis kalau di kanvas, terutama kanvas yang ukurannya agak gede gitu. Terus aku juga punya yang short handle, jadi pegangannya pendek. Ini mereknya Winsor Galleria. Kalau cat akrilik itu biasanya bulu kuasnya emang nggak selembut bulu kuas cat air. Nah, tapi kalau ribet nyari kuas yang khusus buat cat akrilik ya pakai kuas apa aja juga bisa sih. Pakai kuas cat air juga bisa. Nah, cuman saranku kalau
kuasnya dipakai bareng cat air, mending dipisah aja, yang khusus cat air mana, khusus cat akrilik mana gitu. Karena apa ya, kalau dicampur-campur kan beda mereka sifatnya, dan cat akrilik tuh cepat kering dan lebih susah dibersihin gitu. Ini aku juga punya yang kayak merek yang lebih murah, namanya Vitek. Harganya tuh 20 ribuan, tapi dapat 4 sampai 5 kuas dan kualitasnya cukup bagus. Vitek ini biasanya kalau dibaca di description box di online store bisa buat cat air, bisa buat cat akrilik gitulah. Tapi aku milih pakai buat cat akrilik. Biasanya kuas aku tuh cuma 2 jenis, yang round yang bulat sama yang flat atau yang pipih. Ini ada yang pipih yang besar, biasanya buat aku ngegeso kanvas atau ngevarnish kanvas atau buat ngelukis bidang yang besar. Lalu ada juga ini pisau palet, tapi aku jarang make. Itu aja buat kuas kayaknya ya. Cukup 2 jenis, yang bulat round sama yang pipih atau yang flat. Terus ukurannya paling gak usah banyak-banyak, mungkin 3 biji juga cukup ya, yang ukuran paling kecil, ukuran yang sedang, sama ukuran yang besar. Ya tergantung kita sering pakai ukuran kertas atau kanvas yang segimana. Oke, itu buat kuas. Lanjut lagi media atau apa ya, tempat untuk melukisnya. Kertas yang pertama itu kertas cat air bisa. Ini aku pakai kertas cat air yang bekas, jadi di bagian belakangnya yang beratnya 200 GSM. Lumayan sih, cuman kayaknya emang lebih enak kalau lebih tebel, yang 300 gitu. Soalnya kan akrilik kayak apa ya, catnya kayak lebih berat daripada cat air gitu. Oke, yang pertama itu kertas cat air. Lalu yang kedua kertas mix media atau sketchbook mix media kayak gini. Jadi mix media itu yang bisa dipakai untuk segala macam media. Jadi kayak dia bisa dipakai buat cat air, bisa dipakai buat marker, buat tinta, bisa juga buat akrilik. Nanti biasanya bisa dilihat di depan sketchbooknya tuh dia bisa dipakai buat apa aja. Kalau ini aku pakai buat cat air depannya, terus aku pakai buat akrilik di belakangnya. Ya kayak gini, ini nih akrilik. Oke, itu dia sketchbook mix media. Lalu yang lanjutnya lagi, ini ada pad. Jadi namanya watercolor dan acrylic color pad. Jadi dia bisa cat air, bisa buat akrilik juga. Ini mereknya Joico. Aku biasa pakai ini kalau aku bikin review-review gitu. Aku lebih suka pakai kertas ini buat akrilik daripada buat cat air. Ini tebalnya sekitar 300 GSM. Lalu ada lagi kertas yang aku lihat khusus buat akrilik, ini dari Canson, namanya Canson akrilik. Ini tebal banget, jadi tebalnya sekitar 400 GSM. Iya 400. Kebayang 300 aja kan udah tebal. Nah ini lebih tebal lagi. Nah ya, setebal ini. Kelihatan gak sih tebelnya? Nggak bisa ya. Ya ini juga karena tebal, dia bisa pakai dengan teknik akrilik macam-macam termasuk impasto. Lanjut lagi dengan material selanjutnya, yaitu kanvas. Ada yang namanya kanvas pad. Jadi kayak gini. Jadi lembaran-lembaran kanvas itu disatuin di satu sisi jadi sebuah pad. Nah kayak gini. Terus kita bisa ngelukis di atasnya, dan ya jadi kayak sketchbook gitu, tapi bahannya kanvas. Lalu selanjutnya yang juga mungkin pasti udah sering ngeliat, kanvas yang di stretch, yang di belakangnya tuh ada penguatnya atau kayunya. Ini aku punya yang ukuran-ukuran kecil. Terus ada juga yang warna hitam. Belum aku lukis apa-apa.
Terus ada juga yang namanya canvas board kayak gini. Jadi di stretchnya di atas board atau papan. Jadi dia lebih tipis daripada kanvas yang di stretch di atas kayu gitu. Akrilik juga kadang bisa dipakai di atas material lain, kayak ini aku pakai untuk ngelapis mangkok kaca. Ini dulu aku bikin buat hiasan pesta ulang tahun ponakan aku. Terus ini di atas kaleng cat air aku, dan ini palet plastik cat air aku. Ada juga yang ngelukis di atas piringan CD bekas, terus di MDF dan segala macem. Di kain juga bisa, cuman kalau di kain harus ditambahin medium dulu. Lanjut lagi ke palet atau tempat kita naruh cat saat ngelukis. Itu bisa pakai apa aja sih yang kita temuin di sekitar. Kayak yang pertama ini mangkok atau piring di dapur. Terus bisa juga pakai palet plastik yang biasa kadang buat cat air yang kayak gini. Bisa juga pakai palet yang datar kayak gini, karena cat akrilik nggak butuh banyak air, jadi dia bisa pakai palet yang datar kayak gini. Ngebersihnya juga cukup lumayan gampang, kadang tinggal dicabut-cabut aja kalau udah kering, soalnya kadang dia jadi kayak plastik gitu kan cat akrilik, jadi tinggal pakai kuku ditarik-tarik, terus nanti ya tinggal dikasih air lagi, dibersihin. Terus ada juga yang namanya ini palette paper, jadi kayak apa ya, kertas palet. Jadi kita tinggal taruh cat di atasnya, terus biasanya ini yang sekali pakai gitu loh. Jadi kalau udah penuh, biasanya sih aku depan belakang, nah terus kita bisa cabut, lalu ya kita buang. Ini biasanya lebih praktis sih buat yang suka males ngebersihin kayak aku. Oke, sekian buat palet. Nah, selanjutnya ini adalah material atau bahan yang nggak harus banget, jadi opsional, tapi aku pingin sharing. Yang pertama namanya gesso. Ini adalah cairan atau material yang biasanya dipakai untuk melapis kanvas sebelum kita lukis. Jadi kan kanvas itu ada pori-porinya. Nah, supaya cat akrilik nggak langsung nyerap masuk ke pori-pori, tapi ada di atas permukaan kanvas. Nah, kanvasnya kita lapis gesso dulu. Biasanya sih saat kita beli itu kanvasnya udah digesso. Ya, jadi tinggal tanya aja sama penjualnya kanvasnya udah digesso apa belum. Kalau misalnya belum, ya kita bisa gesso sendiri. Kalau nggak ada gesso, kita bisa pakai cat akrilik warna putih. Kadang ada juga orang yang suka kanvasnya gitu aja mentah tanpa digesso, ya bebas-bebas aja sih. Kemudian ada juga selanjutnya yang namanya medium akrilik. Medium akrilik ini biasanya dicampur dengan cat akrilik dan fungsinya dia untuk merubah satu atau beberapa karakteristik cat akrilik. Jadi dia bisa bikin cat akrilik jadi lebih lambat kering, kemudian catnya jadi lebih tipis atau jadi lebih bertekstur, atau bikin hasil akhir cat akrilik jadi berbeda, misalnya jadi hasil akhirnya jadi matte atau jadi glossy dan lain-lain. Kemudian terakhir ada juga yang namanya varnish atau pernis. Jadi kayak kalau kita ngecat kayu itu kan terakhirnya dilapis pernis supaya melindungi lapisan cat di bawahnya. Nah, lukisan cat akrilik yang di kanvas juga biasanya dikasih pernis, dan itu ada beberapa jenis seperti yang bisa dilihat di lukisan aku ini. Ini udah dikasih pernis yang glossy, yang mengkilat, ada juga yang matte atau dope. Kemudian ada juga yang satin, jadi di antara yang mengkilat dan dope. Oke, itu aja. Cuman yang material-material ini tambahan sih, jadi kalau masih baru belajar nggak mau pusing dengan itu juga ya nggak apa-apa. Terakhir, jangan lupa tempat air. Aku biasanya ada beberapa, ada yang buat air saat ngelukis, ada yang buat ngerendam kuas sebelum aku cuci, karena emang cat akrilik agak lebih susah dibersihin. Terus lap atau tisu. Oke, kayaknya segitu aja.
Semoga bermanfaat buat yang lagi belajar ngelukis dengan cat akrilik atau yang tertarik mau belajar. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye bye.